Menurut kepolisian, Isabella semakin sering melawan dan juga bertengkar dengan ibunya. Diduga Isabella kesal dan ibunya yang menikah lagi nih gengs. Kesimpulan gengs, hey yo what's up geng, balik lagi bersama gue Randy Diamond. I spit raps like a heart attack, fast fatal heart impact, past painful scars. In fact, I blast tasteful bars and packs. I back up my actions, fact don't ask, grab reactions, jacked attack with every word, then act with class as they. Video kali ini gengs, gue mau bahas mengenai wanita cantik yang sangat kejam. Kalau kita lihat dari wajahnya gengs, dia nampak baik, lemah lembut, tetapi tak disangka nih gengs, dia adalah seorang pembunuh. Kalau dilihat, dia ini mungkin cocok menjadi seorang model ya, karena dari wajahnya tidak meyakinkan bahwa dia adalah seorang pembunuh. Tapi inilah yang terjadi gengs. Ketika kalian melihat videonya, video yang sedang beredar saat ia sedang menjalani masa di persidangan, ia nampak tersenyum dan menunjukkan kesedihannya. Namun terlihat sangat bohong gengs. Siapa sih sebenarnya Isabel Guzman ini? It's raining, it's pouring, the old man is snoring. He went to bed, bumped his head, couldn't get up in the morning. It's raining, it's pouring, the old man is snoring. Nama aslinya gengs yaitu Isabella Yunmi Guzman. Ia berasal dari Aurora, Colorado, Amerika Serikat. Ia lahir pada tanggal 9 Juni 1995. Sebenarnya gengs, kasus ini sudah terjadi cukup lama, yakni pada tanggal 28 Agustus tahun 2013. Kala itu usianya masih baru berumur 18 tahun. Namun gengs, entah kenapa kasus ini telah mencuri perhatian dan belakangan menjadi viral kembali. Isabel Guzman lahir dari pasangan yang bernama Robert Guzman dan Yunmi Hoy. Ada yang mengatakan ia menikam ibunya sebanyak 79 kali luka tusukan. Dan ada versi lain gengs yang mengatakan bahwa si Isabel Guzman ini yang menikam ibunya sebanyak 151 kali tusukan, yang menikam ibunya pada bagian wajah dan juga lehernya. Di kamar mandi gengs ya, di rumah mereka. Ia juga memukulnya dengan tongkat bisbol. Berawal dari ancaman ya terhadap ibu kandungnya melalui email gengs, sebelumnya melakukan pembunuhan tersebut. Hubungan Isabel dan juga ibunya Yunmi Hoy memang kurang terlihat baik. Keduanya sempat mengalami konflik, terlebih ketika sang ibu menikah lagi dengan seorang pria yang bernama Ryan Hoy. Selain bertengkar, Isabel juga memberikan ancaman lewat email kepada ibunya. Dalam email tersebut gengs, ia menuliskan kalimat, "Anda akan membayarnya." Tak hanya itu, Isabel juga meludahi wajah sang ibu. Ini benar-benar tidak pantas untuk kita contoh gengs. Seorang ibu kita ludahi, ibu yang telah mengandung kita, yang telah melahirkan kita dan juga merawat kita. Tidak pantasnya kita melakukan hal demikian gengs. Ketika menerima email tersebut gengs, lantas ibunya ya sempat menelpon pihak kepolisian dan meminta datang untuk ke rumahnya. Hingga akhirnya polisi datang memenuhi permintaan ibunya tersebut gengs. Polisi datang dan tidak menemukan perdebatan atau kekacauan di dalam rumahnya. Namun polisi sempat memperingati si Isabel jika ibunya bisa saja mengusirnya dari rumah akibat perlakuan yang telah dia perbuat. Ibunya pun gengs semakin takut ya terhadap putrinya tersebut, hingga dia menelpon mantan suaminya Robert Guzman, merupakan ayah dari Isabella. Hanya 3 jam sebelum pembunuhan, Robert mengunjungi rumah mantan istrinya dan mencoba menasihati si Isabella tersebut gengs. Robert menjelaskan pentingnya seorang anak menghormati orang tua. Setelah meninggalkan rumah tersebut, Robert mengira masalahnya sudah selesai dan semuanya akan baik-baik saja gengs. Tetapi yang terjadi gengs ya, dia tidak pernah menyangka nih beberapa jam setelahnya akan terjadi pembunuhan tersebut. Keesokan harinya, Isabel melancarkan aksinya di rumah ibunya di blok 2600 Jalan South 5. Kala itu, ayah tiri Isabella, Ryan Hoy, ada di sana gengs dan mencoba membuka pintu kamar mandi.
Namun, Isabel mendorong dengan punggungnya. Setelah membunuh ibu kandungnya, Isabel kabur ke minimarket dan juga dia telah berbohong kepada petugas di sana. Dia mengaku gengs diperkosa dan meminta izin untuk membersihkan diri. Selain itu, ia juga meminta petugas minimarket agar tidak untuk menghubungi pihak kepolisian. Lalu, Ryan Hoy atau ayah dirinya tersebut gengs melaporkan kejadian tersebut dengan menelpon pihak 911. Ketika polisi tiba gengs, mereka menemukan jasad Yoo Min Hoy dengan tubuh telanjang di kamar mandi lantai 2 dengan kondisi banyak luka robek dan juga tusukan. Yoo Min Ho dinyatakan meninggal dunia di tempat kejadian pada pukul 10:28 malam. Isabella diringkus dalam waktu 16 jam semenjak ditetapkan sebagai buronan nih gengs. Tetapi gengs, atas kejadian tersebut ya, Isabel dinyatakan tidak bersalah. Lantas mengapa Isabella tersebut ya tidak dinyatakan bersalah atas kejadian pembunuhan terhadap ibu kandungnya? Pembunuhan yang dilakukan oleh si Isabella ini gengs ya tidak membuatnya dijatuhi hukuman. Dia justru dinyatakan tidak bersalah dan dikirim ke rumah sakit pemerintah di Pueblo untuk menjalani perawatan kejiwaannya nih. Rupanya Isabella didiagnosa mengidap gangguan kejiwaan paranoia skizofrenia. Hal ini gengs ya terbukti dari tindakan si Isabella yang sering berbicara dan juga tertawa sendiri. Keputusan itu gengs dikeluarkan pengadilan pada akhir Desember 2013. Alih-alih di penjara, Isabella dikirim ke Colorado Mental Health Institute untuk dievaluasi lebih lanjut. Dalam kesaksiannya gengs ya, menurut Dr. Richard Pons mengatakan jika Isabella didiagnosis mengidap skizofrenia paranoid. Gejala utama skizofrenia paranoid adalah delusi dan juga halusinasi. Kalian bisa melihat dari videonya, dia nampak terlihat tidak bersalah, tidak merasa bersalah. Bisa kalian lihat dia sempat beberapa kali ya terlihat tersenyum. Dalam persidangan tersebut, dia yang memberikan ekspresi bahwa dirinya itu benar-benar tidak bersalah gengs. Dia merasakan ya mungkin dia tidak mengerti mana yang salah dan juga mana yang benar atas penyakit yang dideritanya tersebut gengs. Nah, ada juga gengs tanda-tanda halusinasi yang jelas pada diri si Isabel tersebut. Dia menatap ke ruang hampa, berbicara dengan orang-orang yang tidak ada, dan dia menertawakan dirinya sendiri. Kata Dr. Richard Pons, gangguan jiwa itu gengs ya diakibatkan oleh broken home. Ayah dan ibunya bercerai sejak dia masih kecil. Isabella dan ibunya Yoo Min Hoy kerap kali bertengkar. Apalagi semenjak ibunya menikah lagi dengan seorang pria bernama Ryan Hoy. Menurut kepolisian, Isabella semakin sering melawan dan juga bertengkar dengan ibunya. Diduga Isabella kesal dan ibunya yang menikah lagi gengs. Kesimpulan gengs ya yang terakhir menetapkan bahwa dia menderita gangguan mental yang membuatnya tak bisa memahami apa yang benar dan juga yang salah secara legal dan juga moral. Jadi kita bisa mengambil pelajaran dari kisah si Isabella Guzman ini gengs, bahwasanya ya kita tidak dibolehkan untuk melawan orang tua. Meskipun ya kita mengalami kekesalan terhadap orang tua kita, apa yang telah dilakukan oleh orang tua kita tidak sependapat dengan dirinya. Tapi gengs ya, bisa kalian lihat ya, setiap orang tua ya melihat anaknya yang membuat suatu kesalahan, dia saja bisa memaafkan pada anaknya tersebut gengs. Kenapa kita sebagai anaknya tidak bisa memaafkan atas apa kesalahan yang dilakukan oleh orang tua kita? Tidak ada ya, ibunya tersebut merasa kesepian sehingga dia membutuhkan pendamping hidup baru gengs. Oleh karena itu ibunya memutuskan untuk menikah lagi karena telah bercerai dengan sang ayah dari Isabella Guzman tersebut. Ya kita harus memaklumi hal tersebut gengs, keputusan dari sang ibunya tersebut ya. Ini juga kan demi kebaikan ibunya dan juga dirinya ya, untuk mendapatkan keluarga yang utuh kembali. Nah, bagaimana gengs menurut kalian mengenai kisah dari Isabella Guzman ini ya? Tolong kalian tulis ya di kolom komentar mengenai pendapat kalian tentang kasus Isabella Guzman ini. Sekian perjumpaan kita kali ini gengs. Salam anak kos, salam mahasiswa.
spit raps like a heart attack. Fast, fatal, hard impact. Past painful scars. In fact, I blast tasteful bars and pass.